Selamat malam saudara-saudara. Apa kabar malam ini? Baik-baik semua. Sehat-sehat, semua cerah ceria. Dia punya cuaca juga menunjang ya, sehingga kita boleh ada pada saat ini, sehingga tidak ada alasan kita tidak pergi gereja karena tidak payung, karena cuaca bagus. Di akhir tahun ini, kalau kita melihat postingan, ada wetak sehari terakhir ya, ternyata mereka harus menghadapi akhir tahun ini dan juga tahun baru dengan derayan air mata. Karena ada kekasih mereka yang ternyata Tuhan tidak kasih menyeberang ke tahun 2024, tidak sempat memasuki 2024. Saya baca juga ada, mungkin di jemaat mana ada pelayan khusus yang meninggal. Syukur memasuki tahun 2024 sampai pada saat ini torang semua masih lengkap. Ini sungguh luar biasa. Oleh karena itu kalau kemudian kita ada di tempat ini, ya kita bersyukur karena kita berada di tempat yang tepat. Mungkin ada yang sudah merencanakan sabantar pergantian tahun, kita mau pergi mana, mau pergi di night club, mau pergi di mana-mana, mengakhiri tahun 2023 dengan kesenangan-kesenangan duniawi. Tapi kita yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, kita tandai dengan bersyukur. Ketika Yesus menyembuhkan 10 orang kusta, cuma 9 tuh udah datang. 1 tuh udah datang katanya. 9, ada yang tahu ada di mana. Jadi hari ini, malam ini kita tidak membuang waktu untuk ada di tempat ini. Tinggal menghitung jam. Sudah 7:30, tidak sampai 5 jam lagi kita berada di tahun 2023. Biasa di akhir tahun kita kemudian mengingat-ingat, mengevaluasi apa kotek itu udah jadi pak kita hidup selama tahun 2023. Kita berapa kali sakit, berapa kali kotek kita masuk rumah sakit. Berapa kali kita pasiar, berapa kali kita enggak masuk gereja. Enggak masuk gereja lebih banyak atau yang enggak masuk gereja lebih banyak. Mau timbang-timbang. Mungkin kita juga mengingat, dapat ingat kita tuh bulan apa, dah sakit, kurang dah hipo. Dulu tuh bahasa-bahasa dulu dia bilang kurang dah hipo. Kurang kasih tahan dengan oksigen. Kurang satu tuh nafas, tapi ternyata belum katut DP waktu. Ada pak ingat tuh masa Covid ya. Ada yang ya dengan jalan Covid Tuhan memanggil, tapi ada yang DP tamang-tamang di sebelah-sebelah so pigi. Tapi kemudian Tuhan masih memberi kesempatan hidup untuk bersaksi. Untuk bersaksi. Bukan main Tuhan sayang pak kita. Tuh lain so menangis ini, tapi ternyata saya masih hidup. Merenungkan tentang kehidupan yang sudah kita lewati, sambil kemudian berencana apa nak kita mau baking for tahun depan. Ada yang belum tercapai, ya direncanakan lagi, atau ada yang belum tercapai dan memang mau nyanda, arti ada rencana baru. Saudara-saudara, pembacaan kita di hari ini, tapi juga di sepanjang minggu ini sangat menarik. Karena berbicara tentang ya kehidupan orang Israel
Jadi kitab Ulangan adalah berisi pidato daripada Musa kepada orang Israel. Karena Tuhan sudah bilang, Musa, engkau ndak mau pergi di sana, engkau mau tinggal. Ya. Jadi harus menyampaikan segala sesuatu yang harus mereka lakukan ketika mereka nanti sudah ada di tanah Kanaan. Jadi Musa kemudian mengulang apa yang tadi disampaikan kepada orang Israel di padang gurun, dan disampaikan lagi sebelum mereka akan, ini sudah di seberang Yordan, karena mereka nanti akan menyeberang sungai Yordan. Dalam pidatonya Musa kemudian mengingatkan, jadi pada ayat 1, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Semua tuh perintah mesti backing dengan setia supaya hidup, survive, mengalami hubungan yang baik dengan Allah, kemudian bertambah banyak, karena itu janji Tuhan kepada orang Israel. Dan kamu akan menduduki dan memasuki tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, ingatlah akan perjalananmu, perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allah. Perjalanan di padang gurun yang Tuhan izinkan untuk mereka lalui. Yang sebenarnya tidak lama dorang mau bajalang keluar dari Mesir kemudian ke Kanaan. Tapi Tuhan membuat jalan mereka berputar-putar sehingga padang gurun menjadi sekolah kehidupan bagi orang Israel. Ini 40 tahun bukan gampang. Karena 40 tahun itu ada yang tidak setia. Yang tidak setia tertinggal di padang gurun, mati. Sehingga yang akan masuk ke tanah Kanaan, mereka yang lahir di padang gurun, yang keluar dari tanah Mesir, hanya 2 yang masuk ke tanah Kanaan. Siapa dia? Yosua dan Kaleb. Musa bilang, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang engkau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun dengan maksud untuk merendahkan dirimu. Merendahkan, mau bikin susah, tapi tujuannya mau uji ngoni ini betul-betul memang mau beribadah kepadaku, memang setia atau nyanda. Karena iman yang tangguh dia harus melewati cobaan-cobaan, penderitaan, kesulitan. Karena ada yang hanya setia kepada Tuhan di saat dia senang, di saat dia ada dalam kegembiraan, di saat dia dalam kelimpahan, di saat dia susah, dia kemudian melupakan Tuhan. Tapi juga ada di saat kelimpahan, dia selalu lupa Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Musa mau menggambarkan tentang keadaan masa lalu. Nih, 40 tahun di padang gurun. Di padang gurun banyak kali ya disampaikan penggambaran tentang padang gurun, itu adalah simbol daripada kehidupan yang penuh dengan godaan. Padang gurun, siang panas, malam dingin. Tapi kan Tuhan hadirkan tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam. Tiang awan untuk melindungi, untuk menyejukkan di waktu siang, dan tiang api menghangatkan dan menerangi perjalanan orang Israel sehingga mereka dapat berjalan. Itu keajaiban daripada kasih karunia Tuhan yang dialami oleh orang Israel di padang gurun. Hal yang sungguh-sungguh suatu keajaiban ketika Tuhan membiarkan mereka lapar. Orang lapar kalau diberi makan, bukan main DP
cara untuk berterima kasih. Ada teman saya, ya pendeta tapi kemudian ya ada sesuatu hal yang dialami. Jadi ini hampir tiap minggu datang di pastori. Lapar, ada 2-3 sendok, kita boleh mau makan di sini, enggak kita bawa. Kasih satu tanpa itu, berapa kali dia bilang terima kasih. Makasih, makasih. Cuma ada kasih berapa, tapi makasih karena dia dalam keadaan lapar. Betapa itu menjadi kebutuhannya di saat dia lapar. Di saat orang Israel lapar, Tuhan memberi makan mereka mana, makanan yang tidak dikenal oleh nenek moyang. Mana itu yang hanya bisa dikumpul. Jadi dia cuma kalau mau perlu makan satu hari. Karena Tuhan menyediakan setiap hari ada. Kalau siapa berkumpul banyak, dia jadi apa? Jadi busuk, tidak akan berguna. Tuhan kasih itu makanan selama berapa tahun? Selama 40 tahun. Jadi orang tidak pernah pergi pasar. Orang kalau sudah di kota begini ya, orang kalau pelai menjelang ini akhir tahun ini ada yang 5 kali pergi pasar. Tapi kalau orang Israel di padang gurun mereka tidak pernah ke pasar karena apa? Tuhan kasih turun dari langit apa yang menjadi makanan mereka. Musa juga mengingatkan tentang pakaian mereka. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk dalam tubuhmu. Ini orang pikir, saudara-saudara, waktu orang keluar dari Mesir, itu baju tuh orang dah pakai. Ada ahli yang bilang begitu. Dan baju yang mereka kenakan, kalau mereka anak-anak, dia bertumbuh baju itu menjadi besar seiring dengan perkembangan badan. Ini kan sungguh-sungguh ajaib. Apa memang 40 tahun mereka tidak pernah berganti? Baju itu terus marpas. Orang kalau sudah lewat di Natal paling ada tuh semua sesak tuh baju ya. Soalnya boleh pakai. So itu semesti beli yang new lagi yang baru. Orang Israel, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, tidak menjadi buruk. Orang tuh pakaian 1 bulan tak kena dipanas, ya sudah kias. Tapi 40 tahun dikatakan tidak menjadi buruk. Ingatlah itu perbuatan Tuhan. Kemudian kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Nah, dan orang lain slop lain tidak ganti-ganti. Untuk kaki itu mau berjalan di jalan yang nyandak bagus, nyandak pernah bangka. Kalau orang sekarang dia bangka dengan kaki supi. Tapi orang Israel mereka tidak pernah dapat supi. Sekalipun 40 tahun orang berjalan. Jadi Musa bilang, ingat baik-baik itu Tuhan dah backing pangoni. Dari suasana yang gersang dan mendapatkan anugerah Tuhan, kamu akan dibawa masuk ke negeri yang baik. Suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dan pohon anggur, pohon ara, pohon delima, negeri pohon zaitun dan madunya. Sungguh sangat indah membayangkan itu. Apalagi kalau orang ingin untuk ketahanan pangan, kalau orang ingin mau tanam ini, mau tanam itu. Sangat indah. Karena ternyata tanah itu menghidupkan pohon-pohon sehingga memberi buah-buahan yang merupakan itu bahan pokok, bahan makanan maupun bahan-bahan untuk kebutuhan hari-hari. Perut bumi juga menghasilkan, sekalipun mungkin bukan emas. Kalau menghasilkan tembaga kan itu berguna. Dari satu situasi yang gersang, tetapi mendapatkan kasih karunia Allah, mereka diantar pada situasi yang baru. Mereka akan menempati rumah-rumah karena mereka merebut tanah Kanaan. Ada rumah-rumah. Tapi kemudian mungkin rumah-rumah itu tidak cukup untuk didiami. Mereka kemudian membangun lagi rumah-rumah yang baru. Dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu
karena negeri yang baik yang dijanjikannya kepadamu. Engkau akan makan dan akan menjadi kenyang. Orang kalau lapar ya makan dia jadi kenyang. Walaupun ini makan kemudian menjadi kenyang, dia tidak semata-mata makan secara harafiah, tetapi menikmati kemapanan hidup. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah peraturan dan ketetapannya yang disampaikan kepadamu pada hari ini. Supaya ketika engkau sudah menjadi kenyang mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, tak tambah tuh ternak. Ini orang manusia kalau baru memulai itu usaha, usaha kecil, baru mau berencana, orang pedoa ndak pernah berhenti siang malam untuk mendapatkan itu. Bahkan mungkin kita berpuasa supaya bisa terrealisasi. Tuhan jawab karo ya. Ini usaha ini. Kalau berdoa Tuhan kita babi cuma 1 ekor, kamu kasih di yang lain, tolong kasih. Baru 1 ekor, rajin sekali pergi di ibadah, mau berdoa supaya dia boleh beranak berapa 20 ekor satu induk. Giliran so banyak kerja, so tidak ada waktu for Tuhan, so lupa itu Tuhan. Nah itu sebenarnya gambaran seperti itu. Orang mau buka warung, orang mau buka toko, mau buka usaha, baru 1 masih ada waktu orang tuh Tuhan. Giliran cabang-cabang sudah dibuka di mana-mana, waktu kita tersita untuk usaha kita, sehingga waktu untuk Tuhan tidak ada lagi. Ketika kemudian, jadi ini Musa mau kasih ingat orang Israel. Ketika engkau mendapatkannya, mungkin orang berpikir ternyata KTN, orang boleh dapat sendiri. Tanpa Tuhan orang boleh dapat sendiri. Dan mereka kemudian tergoda untuk melupakan Tuhan Allah. Musa tahu sifat manusia yaitu pelupa. Nyanda ingat. Lupa orang, kalau dia so lapar, dia makan, kenyang. Dia lupa bahwa tadi dia lapar. Tetapi ketika dia kenyang, apalagi terlalu kenyang, kemudian mulailah ini pengaruh-pengaruh dari terlalu kenyang. Dia so mengantuk, dia so tak tidur, dia so lupa apa tuh mau baking selanjutnya, karena dia sudah terlalu kenyang. Jadi Musa berulang-ulang kali bilang, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapan yang disampaikan pada hari ini. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kali lagi Musa mengingatkan berulang-ulang kali, jangan melupakan, karena ketika memiliki banyak, maka kecenderungan orang menjadi tinggi hati, sombong. Orang bilang, dulu dia waktu masih jadi orang biasa-biasa, rendah hati. Serta dia so jadi orang kaya, so jadi tinggi hati. Bisa jadi juga orang dulu jadi anggota jemaat biasa-biasa. Setelah dipercayakan, kurang rupa apa tarik mubab. Itu pendeta atau itu orang anggap apa kok dia? Orang so punya kuasa di tempat kita. Walaupun dia cuma di UPK di komisi, bisa jadi seperti itu. Jangan tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau dari tanah Mesir. Tuhan yang membawa engkau, janganlah lupalah kacang akan kulitnya. Musa kasih ingat, itu kesulitan-kesulitan yang dialami dan diberkati, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Nah,
Jangan, karena so dapat ditampa baru, so masuk tuh di tanah Kanaan, so terima semua, kong so lupa. Apalagi nanti di ayat berikut, kong dia mau bilang, itu kok semua karena kita pi kekuatan, karena kita pi kekuasaan, kong kita dapat ini semua. Bukan karena Tuhan, tapi karena kita. Di ayat 19 bilang, tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu pada hari ini bahwa kamu pasti binasa. Binasa artinya tidak lagi memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Karena kalau sudah jadi tinggi hati, sudah tidak bisa lagi memuji Tuhan. Musa juga mengkhawatirkan mereka tidak lagi memuji Tuhan, tetapi memuji dewa-dewi, memuji berhala-berhala daripada bangsa di sekitar Kanaan. Sangat relevan bagian ini untuk saya dan saudara-saudara. Di penghujung tinggal beberapa jam lagi kita akan memasuki tahun yang baru, kita diingatkan supaya jangan melupakan Tuhan. Orang udah datang ini katu ya tidak. Ingat Tuhan, tapi juga mengingat bahwa segala sesuatu yang ada pada kita juga itu adalah anugerah Tuhan. Jangan lupa beribadah kepadanya. Baik di mengakhiri tahun ini maupun ketika memasuki tahun yang baru. Bagian ini mengingatkan ketika kita memasuki tahun baru untuk juga menjalani sepanjang tahun 2024. Tuhan antar lagi di tempat yang baru dan merencanakan hal-hal yang akan kita lakukan di sepanjang tahun 2024. Tuhan jawab lagi semua, tapi kadangkala orang biar kata Tuhan langsung jawab. Kalau lagi orang ada dalam persekutuan, misalnya juga di kolom, Tuhan so berkati pat orang marka, orang lain tak salah dengan pelayan khusus, Tuhan sudah mempipi di kolom. Kalau di gereja, orang lagi tak salah dengan pelayan khusus, kita sudah mau pergi-pergi di gereja. Memangnya pendeta yang jaka kasih berkat, pelayan khusus kan jaka kasih berkat Tuhan. Memasuki tahun baru kiranya juga Jemaat Sion, ya. Sama dengan pelayan khusus juga kita akan ya, bersama-sama untuk lagi kerja keras. Nah kan itu pelayan khusus lagi, jadi contoh lagi tuh mencintai gereja. Jemaat Lelia kemarin, tapi pelayan mana? Ya dapat lihat aja masuk gereja, cuma mau pilih-pilih hari-hari apa kita mau masuk gereja 1 tahun, 1 bulan cuma 2 kali. Ya kan ya, sudah jadi pelayan khusus harus memberi contoh ya. Jadi kita akan melakukan lagi komitmen kita. Kita berjalan lagi ya, dalam gurun kehidupan, dalam pertolongan Tuhan. Tidak akan melupakan Tuhan. Karena orang yang melupakan Tuhan, melupakan perintah-perintah Tuhan akan mengalami kebinasaan. Itu firman Tuhan ada bilang. Jadi don't forget, jadi mesti remember kata Kang. Jangan lupa itu remember, ingat itu remember. Jangan lupa itu don't forget. Jadi remember, ingat, jangan lupa perintah Tuhan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Bahwa Allah kita hanya Dia dan mengasihi Dia dengan segenap hati, mengasihi sesama dan hidup dalam persekutuan yang beribadah kepada Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita di penghujung tahun ini. Kita mesti ingat, hampir lupa. Dari tanggal 1 turang suka ingat tentang hidup dalam perdamaian. Nah, sudahkah kita melakukan itu dalam kehidupan kita? Atau orang selupa angin lalu apa yang diberitakan selama 1 bulan? Sudahkah kita berdamai dengan diri kita? Sudahkah kita
berdamai dengan istri, dengan suami, dengan orang tua, dengan anak-anak kita. Jadi itu hati lama, hati yang penuh kebencian, hati yang penuh dengan pokoknya segala sesuatu yang tidak menyenangkan. Torang mesti ganti dengan hati yang baru, hati yang mengasihi, hati yang mengampuni. Karena itu juga adalah perintah Tuhan. Semoga demikian Kang, begitu Kang, tamang-tamang pelayan Kang. Ada buku bahaya itu semua ini. Ini ibunya hari jadi ya. Jadi selamat hari jadi sayangku. Nah, ini sayangku Ibu Debbie. Akhirnya semua lagi pelayan, dia bilang sayangku ya untuk istri atau untuk suami mereka. Semoga kehidupan kita semua boleh menjadi teladan. Selamat mengakhiri tahun 2023 dan memasuki tahun rahmat Tuhan. Apapun itu, tahun 2024 adalah tahun rahmat Tuhan. Tahun kita akan memilih di hari kasih sayang, tentunya kita memilih dengan cinta kasih dan kita menciptakan suasana yang berdamai seorang terhadap yang lain. Amin.